Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, kita lanjutkan materi kita ke usaha oleh gaya yang berubah. Nah, kalau tadi kita mempelajari usaha oleh gaya yang konstan, di mana W sama dengan F cos theta dikali dengan S, sekarang kita akan coba untuk mempelajari usaha oleh gaya yang nilainya selalu berubah-ubah. Mari kita lihat grafik hubungan antara Fx gaya dengan X, ya, perpindahan. Nah, jadi katakanlah benda itu berpindah dari X1 hingga akhirnya, bukan X1 ya, XI, X inisial, X awal, hingga ke X finalnya. Berarti benda berpindah sejauh XF dikurang dengan XI. Nah, balok-balok yang Ibu susun ya, seperti ini, merupakan partisi dari perpindahan yang dialami oleh benda. Ini salah satu aplikasi dari materi integral yang pernah Anda pelajari di matematik ataupun kalkulus. Mari kita lihat. Nah, ambillah salah satu partisi ini, di mana partisi ini memiliki panjang vertikal yang kita sebut sebagai Fx, kemudian panjang horizontal senilai delta X, dan untuk mencari luasnya, kita bisa menggunakan persamaan panjang kali lebar, begitu ya. Jadi Fx dikali delta X. Nah, apabila kita ingin mencari keseluruhan luas dari XI ke XF, nah tentu kita jumlahkan semua luas yang ada pada setiap partisinya. Nah, menjumlahkan luas dari XI ke XF ini bisa kita tuliskan dengan sigma ya, sigma F kali delta X dari XI sampai ke XF. Jadi itulah makna penulisan integral ini ya Nanda. Jadi XI yang di bawah ini merupakan dari mana sampai mana gitu, batas-batasnya maksudnya Bu. Jadi batas-batas perhitungan luas di bawah grafiknya. Oke, lanjutkan. Nah, kalau kita plot semua luas dari XI ke XF, itulah yang kita sebut sebagai usaha. Dan untuk mendapatkan nilai usaha, nah tinggal kita tambahkan limit ya, menggunakan persamaan limit, di mana delta X-nya menuju 0. Artinya apa? Di sini kan kita bagi menjadi partisi-partisi ya, untuk luas di bawah grafik. Nah, delta X-nya kita usahakan mendekati 0, artinya luasan itu sangat kecil. Dengan luasan yang sangat kecil ini kita jumlahkan, itu nilainya jadi lebih akurat. Jadi dengan delta X menuju 0, di mana batasnya XI sampai XF, kita jumlahkanlah keseluruhan luas dari partisi-partisi tersebut, di mana untuk satu partisi luasnya dapat dicari dengan Fx kali delta X. Nah, sigma ya dengan keadaan delta X menuju 0 itu dapat kita ganti dengan tanda integral ya, integral Fx dx dengan batasan XI dan XF. Nah, yang delta ini kita ganti dengan D. Jadi itulah kurang lebih bagaimana kita menurunkan persamaan usaha apabila gaya yang dimiliki oleh benda itu berubah-ubah. Nah, kalau gayanya berubah-ubah itu berarti gaya dapat diformulasikan atau dapat diungkapkan dengan variabel tertentu. Nah, variabel yang digunakan biasanya itu adalah variabel perpindahan atau variabel X. Oleh karenanya, batasan kita adalah batasan X, ya, variabel X, kemudian variabel yang akan kita integralkan itu juga variabel X. Nanti akan kita lihat contoh soalnya seperti apa. Kita lanjut dulu ke energi ya. Nah, tadi sudah sempat kita singgung bahwa energi adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk melakukan usaha. Oke. Dan energi itu macam-macam. Ada energi metabolisme, energi nuklir, energi kristal, dan lain-lain.
Jadi energi itu tidak hanya sebatas energi potensial ataupun energi kinetik, tapi juga banyak jenis energi yang lainnya. Nah, secara sederhana, energi dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Dalam gerak, kita akan mempelajari dua jenis energi, ya. Pertama energi kinetik, dan yang kedua adalah energi potensial. Energi potensial ini terbagi juga menjadi dua, yaitu energi potensial gravitasi yang dipengaruhi oleh ketinggian suatu benda terhadap titik acuan. Dan yang kedua adalah energi potensial pegas yang dipengaruhi oleh elastisitas pegas. Gabungan dari energi kinetik dan potensial ini kita sebut sebagai energi mekanik. Yang biasanya kita tulis ya untuk sifat yang konservatif. Jadi kalau keadaannya konservatif, tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda, maka energi mekaniknya ini adalah jumlah energi kinetik dan energi potensial. Oke, kita lihat hubungan usaha dan energi. Yang pertama, hubungan usaha dan energi kinetik. Kita lihat kembali persamaan pada usaha dengan gaya yang berubah-ubah ya. Integral XI, XF, sigma Fx terhadap dx itu sama dengan, nah, sigma Fx-nya ini kita jabarkan menjadi M dikali A, hukum Newton yang kedua ya. Sigma F sama dengan M dikali A. Di M kali A, kemudian dx-nya tetap kita tulis. Nah, kemudian A ini kita jabarkan, kita dapatkan dari turunan V terhadap T. Ibu sudah jelaskan sebelumnya ya, bahwa percepatan itu merupakan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Untuk waktu yang relatif singkat, ya durasi atau delta T yang relatif singkat, itu bisa kita ganti penulisannya dengan D, ya diferensial. Jadi A ini merupakan turunan kecepatan terhadap waktu. Sedangkan kecepatan itu sendiri merupakan turunan dari perpindahan terhadap waktu. Jadi bisa kita tulis seperti ini Ananda, dv dx kemudian dx dt. Ini kan sebenarnya tidak mengubah nilai ya, karena dx kiri kanan itu sebenarnya bisa di atas bawah tuh bisa dicoret ini. Ini ya. Ini dan ini kan sebenarnya bisa dicoret. Jadi tapi nanti akan kita butuhkan sehingga tetap kita tuliskan dalam persamaan ya. Oke, mari kita hapus dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, sehingga persamaan A ini dapat kita ganti menjadi ya V dV dx. Oke. Nah, dx dt ini adalah V. Oke. Ini ya, suku yang Ibu tunjuk ini dx dt itu sama dengan V. Kemudian sisanya kan dV dx ya. dV dx kita tulis ini. Nah, lanjut. Nah, M tetap kita tulis ya, M kita tulis. Nah, A ini sudah kita jabarkan jadi V dV dx. Jadi kita tulis lagi V dV dx dx. Lanjut. Nah, sehingga dx dan dx-nya ini bisa dicoret nih. Tersisalah M kali V dV. Nah, integral V dV. Integral V dV adalah V kuadrat ya. Setengah V kuadrat maksud Ibu. Jadi integral V dV adalah setengah V kuadrat dengan batas XI dan XF. Jadi bisa kita tulis setengah ya, M-nya kan menjadi apa namanya itu koefisien ya. Jadi tetap tidak kita integralkan. Jadi nilainya tetap setengah M VF kuadrat dikurang setengah MVI kuadrat. Oke, sampai sana paham? Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau misalkan kurang paham, bisa diulang lagi menonton video Ibu, ataupun nanti Anda bisa tanya melalui kolom komentar, atau bisa juga melalui chat ya di grup. Oke, kita lanjutkan. Untuk usaha, ini udah dapat ya, setengah MVF kuadrat dikurang setengah MVI kuadrat. Untuk massa yang tetap, Fx-nya sama dengan M kali AX, ya hukum Newton yang kedua. Dan S-nya bisa kita ganti menjadi
Nah, ini setengah VI tambah VF dikali T. Oke. Jadi M kita ganti menjadi setengah ya, setengah VI ditambah VF dikali T. Nah, untuk F-nya tadi kan M kali A ya, jadi M ini. Oke, M tetap ya. Kemudian ini adalah nilai A-nya. Nilai A dan ini adalah nilai S-nya. Oke. Nah, setelah kita kalkulasikan, nah didapatlah sama ya, berarti dengan dua cara nih bisa didapatkan, setengah MPF kuadrat dikurang setengah MPI kuadrat juga sama nih ternyata nih. Nah, karena usaha itu adalah kemampuan energi itulah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha. Jadi di sini kita bisa lihat nih, setengah MPF kuadrat ini berarti energi kinetik akhir, setengah MPI kuadrat ini berarti berarti energi kinetik awal. Nah, berarti salah satunya ini ya, energi kinetik setengah MV itu berarti energi kinetik, yang F yang akhir dan I itu yang awal. Jadi Eka dapat kita tulis setengah MV kuadrat. Nah, itulah yang kita sebut sebagai energi kinetik, adalah energi yang terkait dengan gerak benda karena ada faktor kecepatan di sini ya. Karena ada faktor kecepatan, maka bisa kita katakan benda akan memiliki energi kinetik apabila benda tersebut memiliki kecepatan tertentu. Nah, ini kesimpulannya. Di usaha yang dilakukan oleh suatu gaya untuk menggeser benda adalah sama dengan perubahan energi kinetik benda tersebut. Oke. Di mana satuan energi itu sama dengan satuan usaha ya, yaitu Joule. Atau bisa juga kita tulis Newton meter. Tapi lazimnya biasa ditulis sebagai Joule. Untuk satuan standar internasionalnya ya, Joule. Sedangkan untuk CGS-nya kita pakai IRG ya, Earth, atau Dyne kali centimeter. Nah, ini konversi dari Joule ke Earth. Nah, kita lanjutkan. Contoh soal. Seorang atlet melontarkan bola tolak peluru bermasa 4,2 kg dengan kecepatan 12 meter per sekon. Jadi di sini sudah ada massa sebesar 4,2 kg, kemudian kecepatan 12 meter per sekon. Berapakah energi kinetik benda itu dan berapa usaha yang dilakukan oleh atlet itu? Oke, untuk energi kinetik ya setengah MV kuadrat, setengah massanya 4,2 kg dan kecepatannya 12 meter per sekon dikuadratkan. Oke, ini hanya matematisnya ya. Anda bisa menghitung sendiri berapa hasilnya dan didapatkanlah 302,4 Joule. Kemudian berapa usaha yang dilakukan oleh atlet tersebut? Usaha yang dilakukan oleh atlet tersebut tentu saja energi kinetik akhir dikurang energi kinetik awal, ya kan? Nah, jadi dia itu, seorang atlet itu melontarkan bola tolak peluru di mana kecepatan pelurunya itu menjadi 12 meter per sekon. Awalnya kecepatannya 0 ya, kemudian diberikan gaya tertentu dan menghasilkan kecepatan 12 meter per sekon. Ya, itu berarti energi kinetik awalnya sama dengan 0, energi kinetik yang kita peroleh dari soal A itu adalah energi kinetik akhirnya. Sehingga ketika kita kurangi energi kinetik akhir kurang energi kinetik awal, nilainya sama dengan 302,4 Joule. Oke, untuk usaha dan hubungan usaha dan energi potensial gravitasi dapat Anda lihat di video berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.